Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ane, review Desira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part pertama dari AMV tutorial. Sekarang kita maju ke part kedua yaitu editing. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya mengenai dari media collection ya. Nah, sekarang kita bakal bahas editing. Nah, di sini untuk editing kita ada lihat di sini ada tuh tab media pool. Nih kayak gini. Ini efek library. Nah, ini efek library kita bisa lihat ada video transition, audio, title, generator, efek, open effects. Nah, untuk open effects ini di DaVinci Resolve versi Studio, karena pakai versi Studio ya, ini dia mendukung Trapcode Universe ya. Universe, Shapir, bukan BCC lebih tepatnya Boris FX Sapphire. Nah, ini udah. Nah, dia ada preview ini jadi enak kalau buat dimasukin. Terus kemudian ada Boris Continuum Complete atau BCC Offset, ini yang versi lama BCC-nya. Nah, kemudian ada BCC Transition juga ada ya. Dia lengkap banget. Nah, kemudian ada bawaan dari Resolve FX. Kalau dirasa kalian pakai yang bawaan DaVinci udah cukup ya. Nah, ada Generate juga di sini ya. Ada FXK juga, terus kemudian di sini ada FX Light, ada kemudian Refine. Refine ini lebih beauty, ini buat nyantikin ya, lebih tepatnya ya. Nah, terus kemudian ada Revival, Sharpen, sama Stylish. Kemungkinan untuk yang versi free ini kayaknya ada yang nggak ini ya, ada yang nggak dapat. Bisa contoh kayak Analog DMX nih, sama Film DMX, sama Film Grain, sama ini lupa lagi kalau yang versi free itu kayaknya nggak ada yang fitur-fitur gini sih, sebagian ya. Ada transform juga sama warp. Ya, ini toolnya banyak banget ya. Aneh sendiri sampai support berapa nih ya? Kalau nggak salah banyak nih. Ada air efficient juga ya. Nah, efeknya lengkap banget ya. Oh ya, untuk Shapir ini dia speknya minimal mintanya pakai CUDA ya. GPU yang pakai CUDA. Super OpenCL bisa, cuma ya gitu. Playbacknya ada patah-patah ya. Nah, soalnya scroll ke bawah aja ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Gitu. Jadi itu plugin eksternal yang bisa kalian pasang ya. Nah, untuk urusan pengen lancar atau enggaknya, lebih baik kalian editnya di tab edit atau enggak di color. Kenapa nih saranin? Karena kalau di tab Fusion, Fusion ini kayak gimana ya? Fusion ini kayak rada nggak kurang stabil gitu kalau buat main apa namanya semacam efek library ini nih agak berat ya gitu. Kemungkinan antara emang engine Fusionnya harus misah ya. Kalau nggak salah ada tuh yang versi studio tuh kurang lebih terpisah dari DaVinci Resolve ya. Oke, kita sudahin aja ya ini untuk lihatnya. Nah, ini ada edit index juga ada. Ini kalau yang mau lihat ininya apa namanya scan-nya ya. Terus kemudian ada sound library. Ini kalau yang buat pakai sound bawaan. Oke, kita buka lagi. Nah, di sebelah sini ada tab mixer. Mixer nih di sini ya. Di pojok bawah ini kalau yang buat ngatur audio. Kemudian ada metadata. Lalu satu lagi ada inspektor. Nah, ini kalian bisa expand ke bawah juga bisa ya. Oke, nah itu sekian aja ya. Nah, sekarang kita bakal coba basic editing. Editingnya sih sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Contoh, anggap aja Anda mau ngambil scan-nya yang misalnya Anda mau potong beberapa bagian ya. Oh ya, ini soalnya Anda mau dulu ya. Terlalu rawan copyright soalnya. Kita nekat dulu. Ini misalnya contoh ya. Nah, oh ya, sebelum cut, ini kalian lihat ada gambar kayak semacam apa link ya. Link itu jadi dia fungsinya dia menyatukan audio dan video dalam satu klip. Kalian tinggal klik Ctrl LTL untuk melepasnya. Nah, dia bakal lepas. Tuh, jadi individu. Kalau mau digabungin ya tinggal di Ctrl LTL. Ya, kelar. Nah, ini udah ya. Sekarang ada tombol magnet. Nah, magnet ini dia fungsinya contoh. Misalnya bikin marker di mana ya? Bisa contoh di sini ya. Oh. Nah, kalau untuk marker ini bisa di-add di sini atau di luar timeline juga bisa ya, tergantung dari keinginan kalian ya. Nah, misalnya ini aneh cut ya sekarang. Set. Nah, ini udah aneh cut ya. Ini udah aneh cut. Nah, sekarang kita buang. Nah, kalau untuk buang klip sebenarnya ada dua cara. Bisa klik backspace. Nah, ya, ini klik backspace ya. Cuma ini kan posisi ininya belum ke link ya. Aneh lebih prefer buat di link dulu biar gampang ntar. Itu ada aneh marker. Terus ini kita cut, klik apa resolve tool, klik B ya, bed edit ya. Nah, kalau mau dia hapus kan tinggal backspace, tapi kan dia nggak maju. Kalau biar maju, tinggal di delete. Nah, gitu kurang lebih. Nah, tapi aneh saranin kalau misalnya ngedit kayak tadi tuh lebih enak kalau misalnya klipnya ibaratnya apa ya, masih sama gitu. Kalau yang beda, kemungkinan bakal ngikut juga ya. Kayaknya sih kayak gitu kurang lebih. Soalnya aneh jarang pakai itu lebih enak pakai backspace ya.
Tapi ya tergantung dari preferensi kalian masing-masing ya. Nah, ini udah kita cut ya. Tapi ini kan ntar markernya juga ikut maju. Kan tadi kan posisinya di sini nih, tuh, maju. Nah, untuk undo redo itu dia lebih tepatnya pakai Ctrl Z sama redo itu Ctrl Shift plus Z. Nah, seperti kayak gini. Oke. Nah, itu kurang lebih ya. Dan oh ya, untuk mengatur transform ada dua cara. Bisa melalui sini, position ya. Nah, ini position. Ini yang paling gampang ya. Kalian tinggal geser aja nih. Tuh. Y-nya juga. Ada yang lebih gampang lagi. Cara kedua, ini kalian klik di sini, transform. Nah, kalian klik di sini tuh. Nah, ini transformnya bisa kalian atur, bisa kalian geser-geser juga. Tuh, kurang lebih seperti itu. Ya, sorry kalau suara tadi agak kecil ya. Jadi ya kurang lebih bisa pakai tool dari sini atau dari sini. Dari inspector. Kemudian untuk cropping, nah kalau untuk cropping di sini sebenarnya ada yang lebih advance lagi, tapi kalau mau yang lebih gampang ya udah tinggal di sini tuh. Kalau misalnya kalian mau bikin efek blanking ya, misal kayak mirip kayak sinematik, padahal bukan sinematik, cuma efek blanking doang kayak gini ya kalau begini. Tuh, kayak bar gini juga bisa ya. Tapi kalau mau kalian samain juga boleh, misalnya 150, ini 150. Nah, udah jadi kan? Jadi lebih tepatnya kayak efek cinematic movie ya. Oke, nah ini udah jadi. Sekarang nah oh ya, untuk impor apa namanya ya? Impor media. Kan ini kan awalnya kan klipnya banyak ya. Ada cara yang lebih gampang kalau mau ngimpor media. Misal contoh nih, Anda buka lagi folder nimanya, kita buka. Oke, tadi sampai sini ya. Sekarang misal contoh, ini klip udah kita pilih ya. Ini kan tabelnya masih satu, kita bikin dual. Kenapa bikin dual? Karena biar bisa ngelihat ini. Nah, kalian drag ke sini. Nah, di sini kalian bisa atur nih. Mau source-nya atau offline. Kalau offline kosong ya, audio track. Audio track ini lebih ke sininya ya. Ini dia. Tapi ini nggak ada gambarnya ya. Bukan nggak ada gambarnya. Ini karena MKV-nya dia pakainya itu bitrate-nya itu, oh bukan, dia ternyata bitrate-nya apa namanya sih lebih tepatnya, kayak audio sampling rate-nya rendah ini, jadi dia nggak mau masuk audio. Nah, di sini kalian bisa pakai tool seperti ini nih. Misal contoh Anda mau ngambil scan-nya dari sini ya. Nah, misal contoh Anda ngambil dari sini. Nah, ini ada tool buat mark in dan mark out. Mark in itu dia dari start. Nih, dari start. Kalau kalian mau ngatur n-nya, tinggal kalian play sampai mana kira-kira, lalu di mark out. Oke, nah sampai sini udah. Kalau sudah, tinggal ditarik ke sini. Nah, jadi deh. Cuma klipnya agak pendek ya. Tuh, kurang lebih kayak gini. Sorry ini nggak ada audionya karena emang audio sampling rate-nya kecil ya. Jadi audionya nggak ikut masuk. Karena juga ini metadatanya dia tuh MKV itu. Jadi audionya nggak masuk. Walaupun dia emang MKV secara video masuk, tapi kalau audionya nggak cocok ya nggak bakal masuk audionya. Nggak sesuai dengan yang diminta gitu. Oke, nah itu tadi ya cara trippingnya ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba kalau kalian mau loop juga bisa di sini ya. Oke, nah ini udah jadi. Sekarang kita bakal bahas mengenai fitur-fitur yang ada di sini. Ada marker ya. Ada marker sama flag. Nah, kalau flag ini bedanya buat penanda ya. Beda. Penanda mirip kayak marker, cuma dia bedanya ke sini ya. Ke clip atau ya lebih khusus ke clip dia. Tapi kalau marker bisa buat ke ini, ke timeline ya. Nah, oke, sekarang Ane bakal mau ngajarin gimana caranya biar susunan videonya biar terlihat rapi. Kalian blok semua, tandain, atau Ctrl A yang gampang, klik kanan, jadikan komponen clip. Nah, ini bebas, nama komponen clipnya misal contoh main IMV. Contoh ya. Nah, kenapa Ane bikin kayak gini? Karena biar nanti kalau kalian edit, kan tinggal klik kanan, open in timeline. Nah, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing edit. Jadi kalian cukup ngedit di dalam kompon clip. Sama kayak Adobe Premiere Pro kalau nggak salah fitur nested ya, nested clip ya. Nah, sini udah ya. Sekarang tadi udah compound clip. Nah, kenapa harus pakai compound clip? Jadi kalau misalnya kalian mau render nih, render catch, kalau mau render ya tinggal klik kanan render catch. Render catch, position output sama color outputnya kalian aktifin. Gitu. Jadi biar apa namanya? Biar nanti istilahnya nggak gampang apa namanya ya, nge-lag. Kalau misalnya toto di timeline nih banyak efeknya gitu.
Ya nih auto aja nggak apa-apa, karena fusion secara otomatis di dalam sih, jadi kalian tinggal butuh render colornya aja gitu ya. Oke, itu tadi ya dari component clip. Sekarang Ane bakal mau coba dynamic trim mode. Nah, ini trim mode ini dari sini ya. Dynamic trim mode itu dari belakang dia ya, kurang lebih. Terus kemudian untuk insert clip ya. Misal contoh nih, Ane mau override clipnya ya. Ane buka lagi opening timeline. Misal contoh nih, Ane mau override nih clipnya nih. Ini kepanjangan banget ya. Kalian lihat kan, panjang banget kan. Nah, ini audionya agak jalan. Nah, ini ada agak jalan ya. Kita cari scan-nya dulu yang pas. Usahain scan-nya itu paling nggak selisihnya 10 frame ya. Tergantung dari frame rate kalian ya. Jangan terlalu mepet. Nah, kalau udah, fokuskan ke apa nih, playhead ya. Fokuskan ke playhead. Misal contoh Ane mau import nih. Ini Ane ambil scan yang lain ya. Ane drag sini. Terus kemudian Ane tarik sini. Oke. Nah, kita play apa namanya, mark in sama mark out ya. Kemudian kita pergi ke sini. Ada pilihan insert, override, replace. Kita pilih override. Nah, dia jadi nyempil di tengah tanpa harus mengubah apa sih namanya? Lebih tepatnya nggak harus pakai ke atas segala kan, karena kalau nginput kan kadang bisa ke atas tuh. Ini dia jadi langsung tengah-tengah, robos lah ibaratnya gitu. Oke, nah ini udah jadi ya. Nah, selebihnya nanti kan ini audionya karena masih pakai audio ini ya, audio bawaan ya. Jadi Ane coba hapus dulu ya. Ane unlink dulu. Ane unlink. Terus kemudian Ane hapus audionya. Nah, oke. Nah, kalau udah nggak ada audionya enak nanti, jadi tinggal masukin musiknya aja gitu. Oke, ini udah ya. Sekarang kita masuk ke tab inspector. Nah, kalian di sini bisa masukin efek ya. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan editing lain ya. Tapi yang bikin beda kalau inspector ini efeknya nggak begitu rumit. Ini Ane bakal coba contoh kasih efeknya itu namanya Gaussian blur. Nah, bukan Gaussian. Lebih tepatnya film grain. Nah, ini dia film grain. Ini coba nih masukin ke sini ya klip. Nah, di sini nanti kalian bisa ngatur efeknya di sini. Efek. Nah, film grain. Nah, ini tergantung ya. Kayaknya sih film grain nggak ada di versi studio. Kalau yang nggak ada, bisa coba efek lain. Misal contoh, ini ambil box blur ya. Ini contoh gampang aja ya. Nah, di sini. Nah, jadi. Nah, di efek kita bisa hapus efeknya. Contoh, kita bisa hapus efeknya. Contoh nih film grain kita hapus. Nah, kita mau mainin box blur. Bisa contoh kita ganti ke titik 100 biar nggak blur banget. Atau titik 2 ya. Nah, segini kurang lebih. Ini contohnya aja ya. Contoh buat input efeknya. Ini kalian bisa input efek sebanyak-banyaknya selama kalian kuat ya nanganinnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau mau taruh transisi ada beberapa cara. Pertama, bisa kalian blok dulu ininya klipnya. Lalu kemudian kalian, oh ini sebelumnya aneh ada klip ya, aneh hapus dulu. Nah, ini blok klipnya, tandain Ctrl A. Terus kemudian Ctrl T. Oh, nggak ketanda. Ctrl T ya. Nah, ini transisinya udah jadi. Nih, kalian bisa atur durasinya misalnya titik 5 atau main per frame juga bisa. Misalnya contoh 14 frame. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang disamain aja. 14 frame. Oke, kita coba play. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, cuma kan efeknya kan standar. Kalau mau kalian ganti pakai yang lain kayak tadi Open FX juga boleh. Misalnya shortcut ya BCC. Nah, cuman yang nggak bakal praktekin karena ini udah pasti berat. Nih, kalau nggak percaya kita coba ya. Nih kita coba. Nah, ini langsung nge-lag ya. Oke, kita backspace dulu. Kalau mau ngapus transisi ya tinggal backspace aja. Ini dia, backspace. Tinggal taruh di, nah seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, kita lihat previewnya. Nah ini previewnya kurang begini. Anda bakal play kayak gini aja karena ini udah pasti berat ya. Oh ya, ini karena fitur render transitionnya on, jadi dia langsung render dia ya di dalam gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang ini udah transisi udah ya, udah kalian masuk. Atau kalau misalkan mau masukin efeknya BCC bisa kalian masukin misalnya contoh BCC. Nah, ini banyak di sini nih. Ini BCC. Kita milihnya ada art look atau blur. Ini banyak banget ya.
Misal contoh kita mau pakai BCC deinterlace ya, contohnya ya. Cuma nggak ada efeknya ya. Kalau nggak ada efeknya kita coba ganti yang lain. Kita misal contoh mau pakai coloris ya. Nah, ini kalian bisa atur ya di sini efek. Nah, ini udah masuk. Oke. Nah, ini tinggal kalian preset di sini ya. Kalau yang sering pakai efek namanya plugin third party ya, atau plugin eksternal ya. Ya, ini jadi kalian tinggal setting aja main keyframe di sini nih. Contoh gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan satu lagi, ini yang nggak kalah penting, kalian bisa ngatur view-nya di sini. Ini ada timeline view option, ada pilihannya subtitle track atau subtitle track biasanya buat pakai subtitle ya. Tapi kalau nggak pakai ya udah, kita pakai yang lain aja. Misal contoh nih, timeline atau film strip juga bisa. Ini film strip ada gambar ada. Terus, nah ini yang polosan ya. Kalau yang nggak ada gambar, audio juga ada pilihannya. Pilihannya dia ada full waveform atau non-rectified waveform atau waveform border. Nah, bisa kalian atur juga high-nya. Ya, oke. Nah, ini yang udah segini aja ya. Tapi ada lagi yang lebih penting ya sekarang. Anda mau bahas keyboard customization. Di sini kita bisa ngatur keyboard shortcutnya ya. Nih, di klik kanan nih. Tuh. Kenapa? Karena ini bakal penting banget kalau kalian mau main editing. Jadi kalian bisa atur tombolnya di sini ya. Ini yang gue suka dari DaVinci Resolve ya. Oke, kalau yang biasa pakai Premiere boleh nerapin efek, bukan efek, implementasi shortcut di DaVinci. Boleh, nggak apa-apa. Karena DaVinci ini ada apa ya, bisa ngadaptasi kalau yang nggak biasa pakai shortcut DaVinci dari Premiere Pro juga bisa kalian kustomisasi ya dari sini ya. Oke, nah jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk settingan apa sih namanya lebih tepatnya editing ya yang perlu kalian ketahui yang mesti kalian pelajari ya. Jadi ya udah itulah sekian dari tutorial editing part 2 kali ini. Mungkin untuk yang part 3 kita bakal coba lanjut. Ini kan klipnya aneh cuma potong dikit doang ya. Jadi kalian bisa sekreatif mungkin bisa lanjutin potong-potong sampai mana, mau sesuai lagunya atau gimana. Nah, jadi sisanya kreativitas kalian lah lebih tepatnya gitu. Ini cuma ngasih contoh basicnya aja ya. Oke, nanti mungkin next tutorial kita bakal coba main Fusion ya di sini ya. Nah, nih, kita bakal coba main di Fusion. Oke, sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.